Baik, sekarang saya bersama dengan Bapak Mustafa Kamal Hamka selaku Managing Director dari Depot Hub Indonesia. Terima kasih Pak Kamal sudah berkenan untuk Transgo bertamu di Depot Hub, Pak. Terima kasih. Iya, Pak, menarik terkait profil dari perjalanan karir dari Pak Kamal ini kan sangat panjang ya di dunia logistik dengan berbagai bidang industri. Ada e-commerce, ada forwarder dan lain-lain. Per hari ini ternyata Pak Kamal memilih untuk di industri depo kontainer. Kenapa ini, Pak? Ya, depo kontainer itu salah satu ekosistem dalam dunia logistik yang sebenarnya kalau bicara di rantai makanan mungkin paling bawah. Hanya menariknya adalah di depo kontainer ini yang bergerak adalah uang cash. Jadi alasan pertama adalah karena cash basis in daily gitu ya. Dan inilah sebenarnya salah satu pertimbangan kenapa depo menjadi pertimbangan karena secara transaksionalnya lebih ke daily basis cash. Artinya sudah berbasis studi secara pribadi, sudah ada pengalaman di perusahaan sebelumnya tentang untuk mempelajari bisnis model dari depo kontainer ini, Pak? Iya, jadi sebenarnya kalau bicara pengalaman dalam kurang lebih 2 dekade, 5 tahun pengalaman di depo kontainer ya di perusahaan sebelumnya dan akhirnya memutuskan untuk mandiri untuk bisa jadi pengusaha di bidang depo kontainer. Gitu ya. Tentunya dengan menawarkan konsep yang baru dengan bisnis model yang baru, sehingga akan jauh lebih produktif, akan jauh lebih atraktif secara bisnisnya. Kalau secara ide, kapan tercetusnya Depot Hub ini, Pak? Sudah dipersiapkan seberapa lama dan kenapa baru akhirnya mungkin tahun ini di launch? Depot Hub sendiri sebenarnya mengusung konsep drive-thru depo. Drive-thru depo adalah sebuah konsep just like you order McDonald's, simplify dan cepat ya, jadi speed, termasuk convenience ya, jadi kenyamanan juga diperlukan. Karena memang ada beberapa hal problem ataupun isu yang terjadi dalam bisnis depo itu sendiri gitu, dalam aktivitas depo, dalam pelayanan depo. Jadi setelah mempelajari kurang lebih 5 tahun ini belakangan dan saya kolaborasikan dengan ilmu yang saya dapatkan di beberapa perusahaan ya seperti di Lazada, di e-commerce, di perusahaan logistik atau di shipping line gitu ya. Dan ini saya kolaborasikan sehingga tercetuslah ide Depot Hub Indonesia sebagai drive-thru depo. Dan ini running sejak bulan Agustus, Pak? Enggak, jadi untuk Depot Hub sendiri sebenarnya running sejak bulan Februari 2023. Oke. Capaian sejauh ini, Pak, sampai di November 2023? Kalau bisa dibilang dalam kurun waktu 8 atau 9 bulan ini gitu ya, pencapaiannya sangat fantastis. Dari yang memang kita mengawali dari customer-nya belum ada, tapi memang kita siapkan infrastruktur dan lain sebagainya. Sampai di hari ini kita sudah secara movement kurang lebih 4.000 sampai dengan hampir 5.000 TEUs per bulan. Per bulan? Ya. Average, Pak, ya, tiap bulan? Ya. Gitu. Jadi sekitar 4.000 sampai 5.000. Dan untuk perusahaan depo baru gitu ya. Dan not really bad, dan saya lihat ya bersyukur alhamdulillah dengan pencapaian sampai dengan di hari ini. Tadi disampaikan di tagline itu kan sebagai depo drive-thru pertama dan satu-satunya di Indonesia gitu. Bisa jelaskan apa maksudnya dan apa bedanya dengan depo kontainer konvensional yang selama ini sudah ada, Pak? Oke, jadi sebenarnya justru kami belajar dari depo konvensional yang ada dan dari depo konvensional itu kita membuat satu terobosan, kita membuat satu inovasi yang mana dalam konsep drive-thru itu kita menawarkan kecepatan, kita menawarkan kemudahan, kita menawarkan cashless, juga menawarkan paperless. Ini juga bisa untuk mengurangi cost, gitu, mengurangi biaya. Dan yang saat ini sedang dikembangkan yaitu sistem untuk pembayaran sebelum, gitu ya. Jadi pre-in sebelum kontainer tersebut kembali ke depo ataupun untuk trailer atau tracking yang pick up kontainer di depo itu kita sudah
bisa melakukan pembayaran secara online gitu. Baik itu melalui virtual account ataupun transfer bank maupun payment gateway lainnya. Gitu. Jadi memang kita lakukan sebelumnya dan mostly pengusaha happy pada saat kita bisa melakukan pembayaran sebelum ada aktivitas gitu. Nah, jadi pada saat dia ada di depo itu sudah langsung terlayani dengan baik dan cepat gitu. Tanpa harus ada antrian atau menunggu terlalu lama seperti itu. Jadi secara bisnis proses sepenuhnya dilakukan digital, baik dari paymentnya, dari dokumennya gitu. Ya, jadi memang secara payment sudah dilakukan sebelumnya dan secara aktivitas operationnya juga sudah menggunakan gadget. Jadi aplikasi itu sudah bisa di-download di mobile apps. Nah, tujuannya apa? Jadi pada saat kontainer tersebut datang sudah bisa langsung mendapatkan QR code. Ya, jadi QR code itu sudah tercreate, kemudian QR code cukup di-scan oleh security di gate in, dan kemudian truknya kembali jalan untuk proses berikutnya yaitu survei. Nah, survei pun dilakukan menggunakan gadget ataupun menggunakan aplikasi yang mana dari pemeriksaan kontainer tersebut atau survei kontainer tersebut terdapat 7-point check yang semua datanya itu dapat disimpan di dalam apps yang terdapat bukan hanya data atau informasi tapi juga foto dari kondisi kontainer, just in case nanti sewaktu-waktu ada pertanyaan dari customer atau dari pelayaran, kondisi kontainer ini pada saat datang seperti apa, gitu ya. Dan nanti kalau untuk keluar pun jadi ada survei out ya, itu dilakukan pemeriksaan kondisi kontainer terakhir sebelum meninggalkan depo. Jadi semuanya terdata dan kita bisa lakukan ini dengan inovasi teknologi. Nah, teknologi yang kami lakukan ini agak berbeda. Ya, teknologi yang kita jalankan adalah dengan human touch teknologi. Artinya apa? Bahwa teknologi ini dibuat bukan untuk lebih terlalu canggih sehingga orang sulit untuk menggunakannya gitu ya. Tapi justru bagaimana aplikasi ini, sistem ini bisa digunakan oleh orang yang tidak mengerti sistem sekalipun, orang yang tidak pernah pakai teknologi sekalipun gitu ya. Dan ini memudahkan mereka untuk mengoperasikan dan akhirnya karena mudah, otomatis mereka akan tidak ada resistensi untuk menggunakan aplikasi tersebut. Gitu. Oke. Sejauh ini untuk yang user yang sudah terbiasa untuk konvensional itu transisinya seperti apa, Pak? Cara mengedukasinya gitu. Ya, jadi memang tentunya untuk sebuah sistem baru diperlukan sosialisasi, diperlukan pelatihan atau training. Kita sempat juga mentraining. Di sini ada beberapa orang yang memang cukup konvensional gitu ya, dari umur juga sudah senior gitu ya. Awalnya mungkin ada pertanyaan banyak sekali karena tidak mengerti tentang gadget apalagi teknologi. Akan tetapi kita cukup 1-2 kali training dan kita monitoring, ya alhamdulillah bisa langsung dipakai gitu. Jadi sampai sekarang hampir semua itu sudah terutilisasi 100% untuk menggunakan sistem ini. Oke, untuk yang sudah terbiasa ya Pak, untuk dari sisi payment dan dokumen yang semua digital itu percepatan prosesnya dibanding sebelum mereka konvensional, komparasinya seperti apa Pak? Ya, tentunya akan berdampak kepada tingkat waktu layanan ya. Nah, kita mungkin sebutnya service level agreement gitu ya. Jadi ada SLA dan sebelumnya kalau kita bisa bilang rata-rata di beberapa depo, pertama dari mulai antrian masuk ke deponya saja sudah antri macet 30 menit sampai 40 menit gitu ya. Dan belum lagi di dalam deponya juga harus antri panjang sekali untuk survei, untuk cleaning sampai dengan kontainer tersebut disimpan gitu ya. Nah, itu kurang lebih bisa memakan 1 jam, bahkan ada yang sampai 2 jam gitu ya. Nah, ya hal seperti ini tentunya merugikan banyak pihak. Betul. Dan menimbulkan biaya tinggi, ditambah tidak produktif. Artinya supir-supir truk ini juga harusnya dia bisa mengambil order lagi yang lain, gitu ya, karena harus menunggu 1-2 jam di tempat yang sama, sedangkan pekerjaannya banyak sekali. Nah, dengan adanya sistem yang kita lakukan ini, perubahan mekanisme yang kita lakukan, pekerjaan tersebut, kegiatan tersebut, terutama untuk yang import ya, yang import itu sudah kurang dari 30 menit.
gitu. Sudah kurang dari 30 menit. Bahkan kalau terpangkas waktunya Pak ya? Ya, menjadi 30 menit. 30 Yang tadinya 1 sampai 2 jam Oke. gitu ya. Ini hanya dalam 30 menit sudah bisa selesai. Nah, ini sudah bisa bayangkan kita bisa saving banyak waktu, kita bisa saving banyak biaya yang ditimbulkan karena aktivitas di dalam depo itu. Nah, apalagi untuk ekspor. Untuk kontainer ekspor sendiri sebenarnya lebih cepat lagi karena truk itu datang dengan keadaan kosong, setelah dicek untuk kondisi kendaraan dan lain sebagainya, hanya tinggal pick up kontainer empty, kemudian survey out, artinya proses tersebut akan jauh lebih cepat. Itu kita sudah hitung kurang lebih antara 15 sampai 20 menit. Gitu. Untuk yang ekspor, jadi importnya kurang lebih 30 menit, untuk ekspornya 15 sampai 20 menit. Gitu ya. Sedemikian kita bisa membuat sebuah terobosan gitu ya, membuat inovasi, dan kita juga berharap bagaimana hal ini bisa diaplikasikan di customer-customer lain gitu ya, ataupun depo lain. Oke. Dari layanan yang ada itu tentu berbasis dari studi masalah yang dilakukan oleh The Pet Hub ya Pak ya. Selain dari pengalaman pribadi dari Pak Kamal, tentu Pak Kamal juga melakukan studi mungkin ke user langsung, seperti ke eksportir dan importir. Catatan dari Bapak apa saja Pak yang mereka kenal? Permasalahan yang sering timbul ya, yang dihadapi oleh customer-customer ataupun pelanggan-pelanggan, terutama eksportir-importir. Yang pertama, seperti tadi sempat saya sampaikan, adalah waktu yang terlalu lama. Ya, jadi waktunya terlalu lama. Dan ini yang sebenarnya seperti orang harus mengejar jangan sampai terkena closing time. Ya kan? Artinya pada saat dia di depo saja sudah 1 sampai 2 jam, bahkan saya dengar di depo-depo lain ada yang sampai 3-4 jam, ya. Ini hanya untuk ambil satu kontainer. Nah, ini masalah besar, dan masalah ini bukan masalah satu perusahaan. Ini masalah kita semuanya, dan masalah ini kita bisa selesaikan bersama gitu ya. Nah, yang pertama itu, jadi masalah waktu pelayanan. Yang kedua adalah kualitas layanan. Jadi kalaupun misalnya dilayani ya sudah cepat pun layanannya, tapi masih adanya pungli, ya masih adanya pungli atau pemaksaan pungli ya di dalam depo itu sendiri. Komitmen kami adalah bagaimana kita bisa menjaga layanan itu diberikan karena memang dari hati kita. Ya, layanan itu benar-benar tulus disampaikan, tulus diberikan kepada pelanggan-pelanggan kita. Sedangkan kita juga dalam hal ini mengharapkan customer untuk mempercayakan kepada kita. Apabila di dalam depo masih ada pungli dan lain sebagainya, gitu. Dan hal ini tentunya akan membuat customer atau pelanggan-pelanggan kita nggak nyaman. Saya rasa itu beberapa 2 poin, terutama 2 poin besar yang kita coba selesaikan di hub gitu. Gitu ya. Yang ketiga mungkin dalam hal cost ya. Yang mana begini. Sering terjadi saat ini adalah terutama perang tarif. Ya, ini saya coba angkat ya, isu perang tarif ya. Perang tarif, perang rebate dan lain sebagainya. Nah, hal ini justru akan merugikan kita semuanya gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa sama-sama menyelesaikan permasalahan ini justru bukan dengan perang tarif, tapi bagaimana kita bisa memberikan layanan dan kualitas layanan yang lebih baik. Jadi nanti pelanggan akan memilih depo mana yang memberikan layanan lebih ramah, lebih baik, lebih cepat, lebih nyaman untuk customer-nya gitu ya. Nah, 3 masalah itu sebenarnya kita coba selesaikan di Depot Hub gitu. Dan alhamdulillah setelah kami beroperasi kurang lebih 8 bulan efektif, hal ini dapat memicu kenaikan karena terbukti dari volume yang saat ini yang sebelumnya ada sampai dengan hari ini per bulannya seperti tadi saya sampaikan sama Mas Abdul bahwa volume kita kurang lebih sudah di 4.000 sampai 5.000 TEUs per bulannya gitu. Ya, jadi ini yang kita akan pertahankan terus, dan ini kita bagaimana bisa membangun kepercayaan bukan hanya dengan pelayaran tapi juga eksportir, importir, MKL dan perusahaan angkutan. Jadi kita saling bersinergi, saling support untuk memberikan yang terbaik. Baik. Ya. Poinnya, jadi yang dialami oleh eksportir dan importir lebih ke lamanya
waktu itu Pak ya. Ya. Dan dari layanan dari Depot Hub itu mencoba untuk memberi solusi itu lebih untuk ya memangkas cost itu ya Pak. Betul. Dan karena kita juga sudah menerapkan digitalisasi, inovasi teknologi tadi, otomatis tidak perlu lagi bawa print-printan DO gitu ya, tidak perlu bawa SI, semuanya sudah bisa dilakukan baik di kantor ataupun di perusahaan masing-masing. Cukup masuk ke websitenya Depot Hub Indonesia dan di situ semua layanan bisa dilakukan. Jadi sistem itu sudah langsung mengenerate order yang mana pada saat nanti MKL ataupun transporter datang untuk pengurusan kontainer, maka yang pertama tidak diperlukan dokumen yang banyak, yang kedua kontainernya pun sudah siap, gitu ya. Jadi inilah bagaimana cara kami untuk mempercepat proses itu, seperti itu Mas Abdul. Percepatan lainnya ini juga harus melihat dari kesiapan dari armada dan alat bongkar muat itu. Ya, betul. Itu sejauh mana dari Depot Hub? Iya, kesiapan kami tentunya saat ini kami sudah memiliki kurang lebih 35 unit trailer. Untuk melakukan proses repositioning ya ke Tanjung Priuk ataupun sebaliknya seperti repo out dan repo in. Yang kedua, apabila customer juga membutuhkan support dalam hal transportasi, tentunya kita juga menyediakan trailer tersebut gitu ya. Dan ditambah dengan alat kita ada menggunakan alat crane untuk ada 3 unit saat ini. Ya, saat ini sudah ada 3 unit. Ya, kita sudah utilisasi 2. Yang satu ini sengaja kita standby-kan. Tujuannya untuk menjaga. In case salah satu dari 2 ini ada yang bermasalah, jadi langsung sudah ada backup. Gitu ya. Jadi bagaimana kami selalu menyiapkan backup plan. Selalu menyiapkan backup support supaya apabila terjadi kekurangan ataupun akan terjadi volume yang terlalu melonjak gitu ya, maka hal ini langsung bisa di cover gitu ya. Contoh juga seperti kita sama-sama lihat nanti di depan sana itu ada kita area washing. Area washing itu hanya 2 line. Hanya 2 line. Apabila dalam keadaan emergency, 1 line ekstra itu sudah disiapkan, termasuk mesinnya. Gitu. Jadi kita selalu ada 2 standby, 1 backup. Begitu juga dengan alat, kita sudah ada 2 dan 1 standby. Dan ini semuanya aset sendiri. Gitu. Jadi ini bagaimana kita bisa menjaga kualitas layanan kita di dalam depo. Selain ketersediaan dari armada, juga alat bongkar muat, tentu juga memikirkan dari sisi safety-nya, Pak. Iya, betul. Ya, kebetulan memang seperti Mas Abdul bisa lihat di belakang kita, saya juga sudah tersertifikasi ahli K3 ya, HSE. Nah, otomatis hal ini menjadi concern saya juga yang pertama ya. Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan multinational company dan perusahaan-perusahaan lokal juga sudah mulai concern, artinya itu health and safety environment. Jadi bagaimana kita bukan hanya menyiapkan peralatan untuk keselamatan, akan tetapi bagaimana setiap orang yang ada di dalam lingkungan Depot Hub ini ikut sama-sama menjaga keselamatannya, menjaga keselamatan orang lain, menjaga kesehatannya dan menjaga kesehatan orang lain. Itulah makanya kenapa kita concern untuk safety gitu ya, safety environment, ya, health and safety environment. Ya, ditambah dengan memang kebanyakan depo-depo konvensional gitu ya, ini tidak terlalu perhatian dengan poin-poin health and safety environment gitu. Nah, oleh karena itu saya juga ikut mengajak ya, siapapun yang berada di lingkungan Depot Hub apabila menemukan atau melihat potensi bahaya yang ditimbulkan atau hazardous, maka segera lapor, segera info baik itu ke security atau ke tim kita, tim HSE kita ada yang kita siapkan. Nah, tujuannya adalah supaya siapapun baik customer, vendor kita atau partner kita atau karyawan kita semuanya dapat terlindungi dengan baik. Kembali soal yang Pak Kamal sampaikan soal perang tarif yang terjadi, Pak. Oh ya. Apakah umumnya pemain depo kontainer itu bisa harga murah itu karena memang beberapa part itu dikesampingkan mungkin dari safety juga, Pak? Iya, betul. Jadi memang kenapa sampai terjadi perang tarif? Tentunya mereka ingin mendapatkan porsi, ya, mendapatkan porsi lebih besar
dari perusahaan pelayaran atau volume lebih besar dari perusahaan pelayaran. Tapi pastinya pada saat kita hanya concern kepada cost, yang terjadi adalah ada yang dikorbankan. Betul. Ya. Nah, yang dikorbankan ini salah satunya adalah safety. Yang kedua pasti waktu. Kenapa? Karena orangnya harus dikurangi. Ya kan, orangnya harus dikurangi. Ya, contoh misalnya jadi rangkap-rangkap. Ya, kadang operator harus turun ke lapangan, meninggalkan alat dalam keadaan menyala, dan itu tidak aman. Dia kenapa? Karena dia harus melayani melihat kondisi kontainer. Pada saat yang kita lakukan di Depot Hub, kita punya planner. Jadi seperti di terminal di port terminal gitu ya, kita punya yang namanya planner. Kita punya orang yang akan menyiapkan kontainer mana yang akan diambil, kontainer apa yang akan diambil, dan punya siapa yang akan diambil. Nah, itu semuanya bisa terkontrol dengan gadget gitu. Dengan gadget inilah, dengan sistem ini yang sudah di mobile apps, maka ini akan memudahkan banyak pihak gitu. Jadi selain kecepatan tadi, kita tidak mengorbankan safety gitu ya. Nah, kemudian karena mengorbankan safety, kemudian mengorbankan layanan yang cepat, otomatis lama-kelamaan, perusahaan-perusahaan yang hanya mampu perang tarif atau perang rebate, lama-kelamaan pasti akan mati dengan sendirinya. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mengcover basic cost expense yang mereka sendiri. Baik. Di luar itu tentu selain kendala-kendala dari eksportir dan importir, apalagi Pak isu logistik atau di depo kontainer yang menjadi perhatian dari Depot Hub? Iya. Ada memang beberapa hal, contohnya misalnya kita bicara tentang logistik itu sendiri, ada custom clearance gitu ya. Nah, isu custom clearance tidak terlepas dari layanan kepabeanan. Ya, tentunya pada saat kita sudah bisa menyelaraskan antara dokumen kepabeanan dengan eksportir importir yang mungkin sudah mulai diinisiasi dengan NLA National Logistic Ecosystem, maka ini akan menjadi hal yang jauh lebih baik dan lebih cepat, lebih seamless, semuanya akan cashless dan akan paperless, dan hal ini juga tentunya akan merubah perilaku perilaku daripada pelaku usaha itu sendiri, pelaku bisnis itu sendiri. Dan pada saat mereka merasa nyaman, merasa cepat, merasa dimudahkan, ataupun cost mereka jadi turun, otomatis hal ini akan berdampak kepada total logistik cost-nya Indonesia. Gitu. Yang saat ini masih di atas 25% gitu ya. Kalau saya terakhir baca, itu masih di atas 25%, yang menurut saya ini sangat tinggi sekali. Itulah makanya kenapa kita perlu bersaing, bukan hanya dari sisi perang tarif, tapi dari sisi layanan. Bagaimana kita bisa menjaga cost, menjaga biaya-biaya tersebut agar lebih ramping cost-nya lebih ramping, tapi tanpa mengorbankan pelayanan maupun keselamatan. Di 2021 akhir itu kan dari Pelindo melakukan merger gitu Pak, dengan harapan ada keseragaman layanan termasuk dari sisi tarif. Itu cukup bagus mungkin bagi Depot Hub. Itu sebenarnya sebuah terobosan juga sih ya dari Pelindo sendiri ya, dan saya sangat mengapresiasi Pelindo dalam hal proses ini ya, merger tersebut. Maka ini berdampak sekali kepada pengguna jasa ya, terutama Depot Hub juga dan turunannya. Jadi ada MKL, ada tracking dan lain sebagainya, dan hal ini diharapkan sebenarnya sistem yang dimiliki oleh pelabuhan ya, dalam hal ini dari sisi port operator ataupun port terminal bisa lebih secure. Ya, kita mungkin juga sama-sama mendengar beberapa waktu ada case server down di terminal gitu ya. Ini sangat berdampak bukan hanya dari sisi biaya itu sendiri, akan tetapi seperti kita bayangkan adalah teori gunung es, kelihatannya hanya ada biaya yang kita harus cover ya, seperti bahan bakar yang nambah, biaya overtime gitu kan ya. Tapi ternyata ada biaya-biaya lain. Contohnya apa? Misalnya terjadi keterlambatan pengiriman atau keterlambatan dokumen ke luar negeri, dan hal ini menimbulkan penalti. Ya kan, ada klaim akhirnya atas keterlambatan tersebut. Kemudian
perusahaan-perusahaan tracking juga akhirnya mereka tidak bisa mengambil order yang lain. Jadi banyak sekali yang sebenarnya yang dikorbankan pada saat hal ini kita bisa perbaiki sama-sama gitu ya. Nanti seandainya kita juga bisa ada mediasi ataupun inisiasi diskusi dengan petinggi di Pelindo ya atau di Port Terminal, kita sangat terbuka. Kenapa? Karena kita akan diskusi bagaimana bisa membantu pemerintah dalam hal ini atau BUMN agar kita bisa bersinergi, gitu ya. Sehingga dampaknya adalah ke logistik biaya Indonesia yang bisa kita turunkan. Artinya ketika ada kendala di luar kendali dari perusahaan, misalnya depot hub itu, bisa jadi SLA dari perusahaan tidak jalan ya Pak? Ya, betul. Bisa jadi seperti itu. Misal seperti yang sistem down itu tentu sangat berkaitan juga kan Pak? Betul, betul sekali. Akhirnya kan dari pihak pelayaran dirugikan karena kapalnya akhirnya harus terlambat dan lain sebagainya. Belum customer di belakangnya. Jadi banyak sekali dampak turunannya ya. SLA-nya juga isu ya tentunya, ditambah biaya-biaya yang tidak perlu akhirnya harus dikeluarkan. At the end yang dirugikan adalah memang ya eksportir, importir, ya kita semua gitu. Jadi saya cukup prihatin dengan kondisi itu. Jadi kalau memang bisa diperbaiki sistem, contohnya di sistem di pelabuhan ya, tidak spesifik satu pelabuhan, tapi di pelabuhan-pelabuhan lain juga. Nah tentunya hal ini akan sangat membantu kami para pelaku usaha untuk bisa menjalankan usaha kita dengan jauh lebih baik. Baik. Pak, kembali ke soal SLA yang diterapkan di depot hub ini, apakah diterapkan di semua bisnis prosesnya atau seperti apa? Iya, betul sekali. Jadi memang karena kita sudah menggunakan aplikasi, kita sudah menggunakan teknologi, setiap prosesnya dari mulai kontainer masuk ke depo, gitu ya, di scan QR oleh security itu sudah ada timestamp namanya, ya sudah tercatat dari mulai tanggalnya, bulannya, tahunnya, jamnya, menitnya sampai ke detiknya. Nah, jadi semuanya itu terdata, ya. Dan semua proses dari mulai surveinya juga, kapan dia mulai survei, kapan selesai survei, kapan mulai cleaning, kapan selesai cleaning, kapan dia sudah selesai di storage. Nah, hal ini juga akan berdampak kepada biaya. Pada saat tidak ada bukti ataupun proof ya untuk bisa menunjukkan proses tersebut, yang pertama kita nggak bisa improve nanti. Bagian mana yang harus diperbaiki, itu pertama. Yang kedua, bagian mana yang terlalu lama akhirnya biayanya jadi tinggi, gitu ya. Nah, dengan adanya data ini kita sama-sama bisa duduk bareng untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi, dan hal ini sangat membantu kita. Bahkan sistem yang kita miliki ini pun bisa langsung diakses oleh customer. Jadi sedemikian transparansi kita, baik itu pelayaran ya, contoh misalnya di pelayaran, yang saat ini saya ambil contoh Sinokor dan Haspur, ya, dan nanti akan bisa mengakses. Jadi apapun datanya, kontainer in, kontainer out, yang available, yang damage, ataupun kontainer yang sedang menunggu approval dan lain sebagainya, itu semuanya sudah ada di sana dalam satu dashboard gitu. Jadi kita ingin memudahkan, memanjakan customer kita gitu ya, beyond expectation. Gitu. Jadi melebihi apa yang mereka harapkan kita berikan supaya mereka juga lebih trust kepada depot hub. Dengan semua bisnis prosesnya secara digital Pak gitu, apa bisa dikatakan apa ya kemunculan depot hub ini sebagai disruptor atau terjadi disrupsi ya Pak di depot kontainer gitu? Lebih ke saya menyebutnya disrupsi industri, ya. Jadi disrupsi industri. Dalam hal ini depot hub memiliki konsep kolaboratif strategi. Artinya apa? Kita akan berkolaborasi ya dengan para pemilik depo ataupun pengusaha depo yang sekarang. Ya, jadi memang tujuan kita ini hadir bukan sebagai predator. Ya, kita bukan sebagai predator, tapi kita datang, kita hadir sebagai kolaborator buat perusahaan depo-depo yang saat ini membutuhkan support dalam hal volume misalnya, dalam hal revenue, ya kita bisa bantu mereka untuk meningkatkan revenue mereka dengan volume-volume yang kita miliki. Kenapa? Karena kekuatan dari depot hub itu ada 3. Yang pertama adalah market, ya. Dan alhamdulillah market ini sudah percaya sama kita dengan layanan kita, dengan sistem kita,
itu sudah kita bangun seperti itu. Yang kedua, kita investasi besar-besaran di sistem, bagaimana sistem dan teknologi ini bisa membantu memudahkan pekerjaan orang-orang. Yang ketiga adalah customer centric. Jadi customer centric ini kita memberikan apa yang di luar dari harapannya mereka, melebihi apa yang diharapkan oleh customer kita. Itulah kekuatan kita. Jadi kalau misalnya mungkin orang melihat kita sebagai disruptor gitu ya, saya bilang kita disrupsi dalam hal industri deponya iya, tapi kita bukan disrupsi untuk bisnis dari pemilik depo yang sekarang. Tapi kita akan berkolaborasi, kita sebagai kolaborator, kita akan mensupport pengusaha-pengusaha depo yang sekarang untuk bisa tumbuh kembali. Ya, pandemi kemarin 2-3 tahun ini semua mengalami penurunan, gitu ya. Bagaimana ini menjadi kita sebutnya kita coba lakukan ya, kita lakukan terobosan dengan ini supaya ini menjadi standpoint, kita bisa bangkit kembali, semua para pengusaha depo, kita bisa berkolaborasi, kita bisa menumbuhkan rasa percaya sama-sama, dan bagaimana kita bisa membantu meningkatkan revenue, volume, dan dipastikan tidak perlu ada lagi karyawan yang di PHK karena tidak ada bisnisnya. Demikian, Mas. Oke. Dengan semua serba digital di Depot Hub ini, apakah bisa dikatakan Depot Hub sebagai startup logistik, Pak? Oke. Tidak bisa dibilang sebagai startup logistik, walaupun memang kita baru tahun ini kita launch ya, masih soft launch. Insya Allah mudah-mudahan nanti bulan Desember kita akan ada grand launch. Jadi Depot Hub ini sebenarnya pendiri-pendiri maupun BOD maupun BOC-nya adalah orang-orang yang sudah pengalaman di depo lebih dari 15 tahun. Ya, jadi dan dengan keragaman pengalaman perusahaan sebelumnya, ya, termasuk saya juga, dan ini akhirnya memperkaya gitu ya, bisa melengkapi kekurangan-kekurangan apa yang memang harus diperbaiki di dalam Depot Hub, gitu ya. Jadi pada saat kita launching Depot Hub ini sudah menjadi satu hal yang baru, yang inovatif, yang lebih banyak ke teknologi, ya, digerakkan oleh teknologi dan tidak melupakan human juga. Gitu. Tapi dari sisi pendanaan, apakah melakukan hal yang sama seperti dilakukan dari startup logistik, Pak? Melalui dana ventura atau semacamnya gitu. Oke. Kita tidak menggunakan dana ventura atau venture capital. Jadi kita mendanai semua sendiri. Gitu ya. Kita mendanai semua sendiri dan tidak tergantung dari pihak lain gitu ya. Dan untuk pengembangan semuanya kita biayai sendiri. Oke. Apakah tidak kemungkinan ke depan untuk terbuka untuk itu, Pak? Mungkin dengan demand yang ada, dengan rencana ekspansif yang kemungkinan pasti membutuhkan dana yang lebih gitu. Ya, untuk ekspansi kita konsepnya tetap sama. Konsepnya adalah kolaboratif strategi, yang mana kita akan terus berkolaborasi dengan pihak-pihak yang berkompeten dan pihak-pihak yang memang perlu kita optimisasi atau kita utilisasi dalam hal penggunaan lahan maupun alatnya. Seperti itu. Dan belum setahun ini kan terakhir baru buka cabang pertamanya, Pak, di Semarang. Ya. Kenapa Semarang, Pak? Ya, pertimbangan untuk pembukaan cabang di Semarang lagi-lagi bukan berdasarkan permintaan BOD ataupun permintaan dari perusahaan, akan tetapi adalah atas dasar permintaan customer. Jadi apapun yang kita lakukan, sentriknya adalah ke customer. Ya. Jadi saya menyebutnya adalah customer centric. Jadi apa yang dibutuhkan atau diminta customer, kita berikan lebih apa yang tidak mereka bayangkan. Bagaimana dari Depot Hub memastikan secara fasilitas, SOP, SLA itu sama dengan hal yang dilakukan di sini, Pak? Ya, untuk Depot Hub sendiri kita sudah punya standarisasi, ya, kita udah punya SOP yang jelas dari mulai sistemnya, operationnya, semua aktivitas yang ada di dalam Depot Hub ini sudah kita siapkan standarisasi, ditambah tadi sisi keselamatannya maupun maintenance alat dan lain sebagainya. Ini juga kita sudah ada standarisasinya sehingga
apa yang kita lakukan pada saat kita ekspansi untuk pembukaan cabang 1, cabang 2 dan seterusnya, maka semuanya sudah sama. Jadi seperti franchise gitu ya. Dan hal ini kita bisa buktikan di daerah yang saat ini sudah ada di Semarang. Setelah Semarang ini, apa ada plan selanjutnya di Surabaya? Tentunya. Saat ini di tahun ini saya sebenarnya hanya merencanakan dua penambahan, yaitu Semarang dan Surabaya. Tapi nanti seiring dengan berjalannya waktu dan progres, ya, dengan yang kami sedang jalankan dengan beberapa partner, baik itu JV ataupun joint operation maupun joint venture, maka kemungkinan besar tahun ini kita sudah langsung bisa buka 5 cabang, gitu ya. Jadi targetnya adalah untuk sampai tahun depan, ya, tahun depan kita mentargetkan kurang lebih ada 9 cabang di Indonesia. Ya. Di pelabuhan besar tentunya ya, Pak? Gimana? Di pelabuhan besar. Ya, betul. Di pelabuhan-pelabuhan besar seperti Surabaya, Belawan, Batam, Makassar juga, kita ada juga merencanakan di Kalimantan Timur, ya, untuk persiapan nanti IKN, ya, Insya Allah kita sedang menuju ke sana. Ya. Dengan nantinya semua target cabang itu sudah ada, tentunya secara ekosistem akan berubah ya, Pak. Secara habit bisnis proses akan berubah. Apa bayangan dari Depotap yang terjadi nanti, Pak? Iya, sebenarnya pada saat kita sudah berhasil pertama di Jakarta ya, dengan konsep atau bisnis model kolaboratif strategi, tentunya hal ini bisa dilakukan di tempat-tempat lain, di daerah lain. Artinya kita tinggal mengcopy, ya, kita tinggal menduplikasi lebih banyak lagi, lebih besar lagi gitu ya. Nah, yang saya bayangkan adalah bagaimana Depotap ini bisa lebih banyak berkolaborasi sehingga akan lebih banyak manfaatnya. Bukan hanya buat Depotap tapi juga buat depo-depo yang lain atau pengusaha depo yang lain dan customer-customer di lingkungan depo-depo tersebut agar mereka juga percaya dan menggunakan jasa daripada depo-depo tersebut. Baik. Terakhir Pak Kamal, ya, Mas. Plan bisnis dari Depotap mungkin 5 tahun ke depan apa? 5 tahun ke depan, ya, sebenarnya saya sudah siapkan blueprint untuk 5 tahun ke depan. Ya, expansionnya adalah bukan hanya nationwide, akan tetapi sampai ke regional. Sudah ada 5 negara yang akan kita masuki di dalam 5 tahun ke depan. Artinya tidak fokus di domestik nih, Pak? Betul. Karena sebenarnya yang dialami oleh pengusaha-pengusaha depo saat ini yang ada di Indonesia itu juga pasti dialami oleh di negara-negara lain yang sedang berkembang. 5 negara itu boleh tahu bocorannya apakah masih untuk kawasan ASEAN dulu atau seperti? Ya, yang pertama sih targetnya adalah Southeast Asia ya. Southeast Asia menjadi target pertama. Baik. Paling terakhir Pak, step berikutnya setelah semua sudah tercapai dari 5 negara tersebut apa Pak? Target terakhir. Iya. Target berikutnya maksudnya? Iya, target berikutnya, step berikutnya. Artinya gini, target berikutnya adalah bagaimana kita bisa membawa Depotap ini mendunia. Ya, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya nasional, bukan hanya di ASEAN atau Southeast Asia, tapi juga mendunia. Kita bisa memberikan banyak manfaat lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan depo yang ada di dunia. Dan menjadi pionir daripada konsep number 1 drive-thru depo yang saat ini berjalan. Termasuk berkontribusi dari penurunan cost logistik mungkin, Pak? Pasti akan berdampak kepada total logistik cost Indonesia. Baik, terima kasih Pak Kamal untuk waktunya. Semoga target-target dari Depotap bisa tercapai, Pak. Amin. Sukses. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya Wahyu Indra Gunawan. Sebelumnya saya concern di satu perusahaan saya di Depo Kuat Kontainer Logistik. Saya sebagai direktur, sebagai pendiri perusahaan, kita merangkak dari
hal yang sangat kecil sekali, alhamdulillah sampai terbentuk Kuat Container ini masuk tahun yang ke-10. Kemudian di Februari saya coba mengumpulkan rekan-rekan seprofesi yang berkecimpung di dunia depo, terutama dengan untuk teman-teman yang posisinya itu posisi yang lumayan vital sebenarnya di depo lain. Ya, efeknya dari tindakan saya ini, sikap saya ini, tentu depo-depo lain juga akan terpengaruh ya Pak ya. Karena salah satu tenaga ahlinya gabung ke kita berjalan bersama, berkolaborasi. Ya, kalau untuk Kuat Container, tentunya Kuat Container kan ingin mengembangkan lebih besar, bukan lebih luas lagi. Lebih besar lah, dengan kapasitas, dengan nama besar. Targetnya sih itu. Yang finalisasinya itu tentunya margin perusahaan dari Kuat Container akan meningkat dengan adanya kolaborasi kerjasama dengan Depot Hub. Bagaimanapun Depot Hub membawa customer ke sini, meningkatkan kegiatan, meningkatkan volume, meningkatkan revenue juga. Finalnya pasti Kuat Container juga menikmati peningkatan pendapatan, peningkatan margin, dan peningkatan keuntungan. Berjalan per Februari 2023, jadi kurang lebih sudah 8 bulan memasuki bulan ke-9. Benefitnya sekarang terutama dari sistemnya Kuat Container sekarang jadi lebih fleksibel, lebih meningkat, lebih modern. SOP-nya juga jauh lebih cepat dari sebelumnya karena ada peningkatan pelayanan, ada pemutusan ruang waktu, pemutusan pelayanan yang agak lama sekarang jauh lebih cepat. Terus respon customer juga luar biasa dengan SOP yang saat ini kita bangun bersama dengan Depot Hub, karena banyak memanfaatkan sisi teknologi terutama. Tadinya kita kerja konvensional saja karena volumenya memang tidak besar, cukup terlayani dengan pelayanan normal konvensional seperti dulu. Ada penggunaan IT tapi tidak seperti saat ini. Sekarang ini semuanya serba memanfaatkan teknologi yang lumayan canggih. Saya juga terima kasih kepada Depot Hub sudah ikut meningkatkan value dari Kuat Container dengan adanya kolaborasi ini.